elektabilitas dan popularitas dari seorang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini akan anjlok, akan nyungsep bila pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi benar-benar akan bergabung ke Partai PDI Perjuangan hanya demi mengejar posisi RI 1. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Dan kami yakin Gubernur Jawa Barat ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat di Jawa Barat yang tidak mudah. Sehingga kolaborasi penting dilakukan, termasuk PD Perjuangan. Walaupun PD Perjuangan tidak mengusung Pak KDM dalam pemilihan gubernur yang lalu, tapi kami sepakat. Kita akan kawal bersama-sama visi Jabar Istimewa Lembur Lurus Kota Ditata. Kolaborasi penting dilakukan, termasuk PD Perjuangan. Walaupun PD Perjuangan tidak mengusung. Wow, kami rakyat Jawa Barat sangat sayang terhadap gubernur kami, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi, yang sangat luar biasa kinerjanya, dicintai oleh rakyat Jawa Barat. Kami juga mendoakan supaya Pak Deddy Mulyadi ini bisa menjadi nomor 1 di bangsa ini karena kinerjanya sangat luar biasa, the best, sama kayak Bapak Jokowi. Berusukan langsung turun ke rakyat, dia langsung terjun melihat rakyatnya bagaimana. Dia bukan hanya menerima laporan, oh di sana baik Pak, ini baik Pak. Dia tidak begitu, dia terjun langsung berusukan ke tengah-tengah rakyat Jawa Barat. Tapi saat ini Pak, Bapak mau diusung dari Partai PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, mungkin bukan hanya saya, seluruh rakyat Jawa Barat harus bisa menilai Bapak tidak akan menang nantinya. Walaupun sebegitu sayangnya kami terhadap Bapak KDM, apabila partai itu yang mengusung Bapak, kami tidak akan memilih Bapak. Jelas itu. Boleh rakyat Jawa Barat komen di video saya ini, supaya gubernur kita ini bisa mengetahui rakyatnya bagaimana. Apakah rakyatnya Jawa Barat ini setuju bahwa Pak Deddy Mulyadi diusung oleh Partai PDI Perjuangan? Kalau saya tidak setuju, karena akan kalah, tidak akan ada yang milih. Itu yang pastinya. Itu bukan hanya pendapat saya, mungkin ada warga Jawa Barat yang sama dengan saya, soalnya kita sama-sama warga Jawa Barat. Ini adalah gubernur kita, Pak KDM, ya kan, yang sangat kita cintai dalam kinerjanya, kebaikannya, ketulusannya, semua komplit di situ. Ya, jadi kalau partai Banteng yang mengusung Bapak, saya yakin tidak akan menang Bapak. Tapi kalau Bapak bergandengan dengan Pak Gibran, seandainya kalau udah selesai dengan Pak Prabowo, kalau Bapak pasti akan jadi. Itu Pak yang benar. Ya, karena rakyat Indonesia sudah pada pintar. Udah tahu siapakah pemimpin yang benar dan siapakah partai yang benar. Kami sudah paham. Jadi kami tidak akan memilih yang salah. Kalau kami rakyat Indonesia salah memilih, bahwa negara kita ini bisa hancur. Ya, itu saran dari saya. Salam buat Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Hormat. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi ramai hari ini wacana bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Bahkan digadang-gadang Kang Deddy Mulyadi ini akan gandeng dengan Ahok.
alias Basuki Cahayapurnama atau dengan Bapak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. Tetapi saya secara pribadi, sebagai seorang rakyat jelata, saya punya keyakinan bahwa bila pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini, yang orang tahu hari ini Kang Deddy Mulyadi adalah orang Gerindra, menjadi seorang gubernur karena dari Partai Gerindra, saya sangat yakin dalam sekejap bisa saja popularitas dan elektabilitas yang dimiliki oleh seorang Kang Deddy Mulyadi hari ini, yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bisa anjlok seketika, bisa ambruk sekejap. Karena hari ini rakyat Indonesia sudah sangat kritis. Mereka sudah sangat melek dengan yang namanya kehidupan berpolitik. Mereka sudah mampu untuk membaca partai-partai politik mana yang memang benar berpihak kepada rakyat. Partai-partai politik mana yang bekerja hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Itu yang perlu dicamkan baik-baik. Kang Deddy Mulyadi selama ini familiar karena kebijakannya, karena gagasannya, karena kehebatannya, karena ketegasannya, karena keberaniannya. Itu yang diacungi jempol oleh masyarakat Jawa Barat maupun masyarakat Indonesia. Apabila di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan PDI Perjuangan, ingat, PDI Perjuangan, sehebat-hebatnya kader PDI Perjuangan, tetap harus ikut instruksi dari seorang ketua umum partai. Ini yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai ketegasan, keberanian yang dimiliki oleh seorang Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya dibatasi. Sebagai rakyat, saya yang selama ini selalu menyimak berbagai macam gagasan dan keputusan yang lahir dari seorang Kang Deddy Mulyadi, saya tidak sependapat bila Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan PDI Perjuangan. Mari kita coba simak dulu komentar dari warganet yang lain. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan bahwa cuma satu peluang buat KDM untuk menjadi presiden, yaitu wajib masuk ke dalam partai mereka. Gimana ya? Saya jujur pecinta dan fans berat sama Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi kalau seandainya Kang Deddy sampai masuk partai PDIP, saya jujur nggak akan pilih KDM walaupun dia mencalonkan diri menjadi presiden. Dan ingat satu hal, untuk partai PDIP Perjuangan, sebenarnya ini fakta yang paling jelas ya, terang benderang. Sebenarnya para pendukung KDM yakin tanpa KDM masuk pun kepada satu partai, yaitu terutama partai PD Perjuangan, kalaupun mau KDM jadi calon presiden di tahun 2009, saya yakin KDM bakal mampu tanpa ikut masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Catat ya. Jadi untuk KDM sendiri pun kalaupun masuk sampai masuk ke Partai PD Perjuangan, saya yakin bakal banyak fans atau balad KDM yang tidak akan memilih KDM jadi presiden. Jadi ini bukan tentang siap partai mana yang mendukung, tapi ini tentang pendukung KDM yang tidak suka dengan banyaknya yang tidak suka dengan Partai Demokrasi Indonesia. Lur, partai PDIP lur, yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri lur, siap terima Kang Deddy Mulyadi lur jika ingin maju ke Pilpres 2029 lur. Dan Bapak Ganjar Pranowo lur mengatakan lur, siap jadikan Kang Deddy Mulyadi bersinar
jika mau jadi wakil saya di Pilpres dan Cawapres di pemilu yang akan datang. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Ada postingan yang menggoda KDM yang isinya katanya untuk bisa menjadi calon presiden pada pemilu 2029 KDM pindah saja ke PDIP. Nah, pendukung KDM setujukah KDM pindah partai? Dan agar tidak menjadi mainan politik, perlukah KDM menegaskan bahwa dia akan tetap di partai yang sekarang? Saya yakin KDM tidak akan mengkhianati Prabowo karena dia nggak ada tampang pengkhianat. Bener nggak sih? Silakan dikomentari deh. Sudah kelihatan guys manuver politik walaupun masih panjang pemilu 2029 4 tahun lagi, tetapi sudah kelihatan tuh Pak Deddy Mulyadi digadang-gadang bisa menjadi presiden atau wakil presiden, tetapi harus berdampingan dengan tokoh partai yang sudah kita tahu semua, yaitu PDI Perjuangan. Kita sebagai warga Jawa Barat tentunya menginginkan presiden atau wakil presiden dari warga Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi mungkin salah satunya karena sekarang sedang naik daun, dan mudah-mudahan prestasi Pak Deddy Mulyadi mulus sampai 2029. Apapun Pak Deddy Mulyadi jadi apapun beliau, tetap kita ikuti aja takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita warga Jawa Barat harus selalu mendukung kegiatan kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat. Pemirsa sekalian, wacana bahwa Kang Deddy Mulyadi akan meninggalkan Partai Gerindra untuk bergabung dengan PDI Perjuangan demi membuka jalan menuju kursi RI 1 bukan sekedar manuver biasa. Ini adalah langkah berisiko tinggi yang bisa menjadi titik balik, bukan menuju puncak, tetapi justru menuju penurunan elektabilitas yang signifikan. Selama ini, Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai figur yang membangun kekuatan dari akar rumput. Ia tampil sebagai sosok yang tidak sepenuhnya larut dalam permainan politik elit. Citra itu bukan datang tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui pendekatan langsung ke masyarakat, gaya komunikasi yang sederhana, dan positioning sebagai pemimpin yang seolah lebih dekat dengan rakyat bila dibandingkan dengan struktur partai itu sendiri. Namun justru disitulah letak bahayanya. Ketika figur yang selama ini dianggap relatif independen, tiba-tiba mengambil langkah yang terbaca sebagai manuver elitis, berpindah partai demi peluang kekuasaan yang lebih besar, maka publik akan melihat bahwa adanya kontradiksi yang tajam. Dan dalam politik, kontradiksi seperti ini bukan sekedar catatan kecil. Ini bisa menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan dari rakyat kepada seorang pemimpin tersebut. Perpindahan dari Gerindra ke PDI Perjuangan, jika benar-benar itu terjadi dan tidak dilandasi narasi ideologis yang kuat, maka akan sangat mudah dibaca sebagai langkah pragmatis. Masyarakat, khususnya para pecinta Kang Deddy Mulyadi, pasti akan bertanya, apa yang berubah? Apakah ini soal perjuangan nilai atau sekedar mencari kendaraan yang lebih potensial untuk mengantar ke kursi RI 1? Masalahnya, di era sekarang, publik tidak lagi menelan begitu saja narasi yang dibangun oleh politisi. Mereka akan membandingkan, mereka akan mengingat dan menguji nilai-nilai konsistensi. Apa yang dulu dikatakan akan dikonfrontasikan dengan apa yang dilakukan hari ini. Jika ada jarak yang terlalu lebar antara keduanya,
maka kepercayaan akan terkikis secara perlahan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka elektabilitas biasanya mengikutinya. Lebih jauh lagi, langkah ini juga akan berpotensi menciptakan aliansi di basis pendukung lama. Sebagai kader Gerindra, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini tentu tidak berdiri sendiri. Ia dibesarkan oleh struktur, ia dibesarkan oleh jaringan, dan ia dibesarkan oleh simpatisan yang selama ini memberikan dukungan politik. Ketika Kang Deddy Mulyadi misalnya memilih keluar dan berpindah ke partai lain, apalagi yang selama ini memiliki basis ideologis dan sejarah politik yang berbeda, maka akan muncul rasa keterasingan di kalangan pendukung lama. Sebagian mungkin akan tetap loyal pada figur, tetapi tidak sedikit yang akan merasa ditinggalkan. Dan dalam dunia politik, kehilangan sebagian basis saja sudah cukup untuk membuat elektabilitas itu goyah. Apalagi jika di saat yang sama, Kang Deddy Mulyadi belum tentu diterima sepenuhnya oleh basis baru di partai yang akan berlabuh. Di sisi lain, bergabung dengan PDI Perjuangan juga bukan tanpa tantangan. Partai sebesar itu tentu memiliki kader internal yang juga punya ambisi, yang juga punya rekam jejak, dan yang juga punya legitimasi. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini, tidak akan masuk sebagai figur tunggal yang langsung mendapat karpet merah. Ia tentunya harus bersaing. Ia tentunya harus beradaptasi dan membangun ulang kepercayaan dari nol di lingkungan politik yang berbeda. Ini bukan sekedar pindah rumah, tetapi ini pindah ekosistem. Jika perhitungan politiknya meleset, maka yang terjadi adalah posisi tidak sepenuhnya di sini, tidak sepenuhnya di sana. Basis lama tentunya akan melemah, basis baru tentu belum solid. Dalam kondisi seperti itu, elektabilitas sangat rentan mengalami penurunan. Bahkan lebih tajam lagi, publik bisa melihat langkah ini sebagai bentuk inkonsistensi karakter. Sosok yang selama ini dibangun sebagai pemimpin yang membumi dan tidak haus kekuasaan, tiba-tiba terlihat sangat agresif untuk mengejar posisi nasional. Perubahan persepsi seperti ini bisa terjadi begitu cepat dan sekali terbentuk akan sangat sulit untuk dikoreksi. Ambisi menjadi RI 1 memang bukan sesuatu yang salah. Banyak pemimpin besar yang memulai langkahnya dari daerah. Tapi cara untuk menuju ke sana itulah yang menentukan bagaimana publik menilai perjalanan tersebut. Jika jalannya dianggap terlalu pragmatis, terlalu terburu-buru, atau terlalu mengorbankan prinsip, maka ambisi itu justru akan menjadi beban politik baru bagi seorang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal pindah partai. Ini soal bagaimana publik membaca arah, publik membaca niat, dan konsistensi seorang pemimpin. Jika langkah ini tidak dikomunikasikan dengan kuat dan tidak memiliki dasar yang jelas, maka alih-alih akan memperbesar peluang menuju panggung nasional, justru bisa mempercepat penurunan elektabilitas di mata publik, mulai dari masyarakat Jawa Barat, bahkan sampai rakyat Indonesia yang selama ini sudah jatuh cinta dengan Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak menjadi RI 1, tetapi apakah langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik atau justru akan menggerusnya secara perlahan? Karena dalam politik yang menentukan bukan hanya strategi, tetapi bagaimana strategi itu dipersepsikan oleh orang banyak, oleh masyarakat, dan oleh warganet seluruhnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya
kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.